Menteri Agama terjerat korupsi. Beberapa pengasuh pesantren melakukan pelecehan seksual. Lantas, bagaimana faktor agama ini bisa menjadi suatu hal yang bisa menjadi barrier terhadap moralitas? Nah, untuk membahas topik itu lebih dalam, hari ini saya sudah bersama dengan beberapa teman-teman yang pakar di bidangnya. Ada Bapak Lukman yang ahli di bidang filsafat aswaja. Halo Sunawa semua. Sama ada Ustadz Imam yang senantiasa bersama kita membahas beberapa hal-hal yang cukup sensitif dan juga beberapa hal yang kalau kita mau menelisik dari perspektif agama Islam. Nah, terus ada teman saya seorang fakir ilmu dan juga saya. Maka dari itu kita menghadirkan dua orang teman kita. Nah, eh, supaya mempersingkat waktu, Ciela. Waktu bisa dipersingkat, Pak. Efisiensi, Pak. Supaya obrolannya mengalir, kita akan mulai dari pandangan Ustadz Imam dulu mengenai Ustaz Imam kesini apa kesini? Sini atau ke Ustadz sini? Imam, sorry. Ke sini. Bapak Imam, Bapak Imam. Pak Lukman, Ya, karena namanya sama-sama ada an-annya. Oke, Pak Lukman, saya mau tahu pandangan dari Anda dulu, karena sejauh mana sih agama itu bisa mempengaruhi moralitas? Ya. Atau apakah moralitas itu berpengaruh terhadap religiulitas dan keagamaan gitu? Baik. Terima kasih Ustaz Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tentu saja kajian tentang agama dan moralitas itu sangat menarik untuk dikaji, terutama banyak juga sudah dibahas dalam bidang psikologi agama dalam berbagai variasi riset internasional. Tentu saja untuk memahami trajektori atau keterhubungan antara agama dan moralitas, kita bisa bahas melalui beberapa layering. Yang pertama, kita harus memahami bahwa moralitas itu ditampilkan dalam preferensi yang relatif, tidak absolut dogmatis itu. Artinya bahwa apa yang dipahami oleh sebuah masyarakat, baik, buruk, benar, salah, pantas atau tidak, mungkin saja berlaku di suatu masyarakat, tetapi ditolak di masyarakat yang lain. Itu disebut dengan preferensi yang relatif. Sebagai contoh sederhana, misalnya, pada abad ke-19, penganut agama Mormon itu mewajibkan para penganut laki-lakinya untuk poligami, karena itu merupakan kewajiban moral. Tetapi bagi komunitas keagamaan yang lain seperti Kristen, Katolik, praktik poligami itu dianggap sebagai dosa besar karena cinta itu merupakan manifestasi yang utuh dan tidak dapat dibagi. Berbeda juga dalam teologi Islam, misalnya dalam ideologi Islam, bahwa tentu saja praktik poligami itu diperbolehkan, tetapi dengan kualifikasi yang berat dengan batasan moral yang kuat. Yang kedua juga harus dipahami bahwa terkadang dalam memahami moral, terutama dalam kajian filsafat moral, moral itu terkadang mengalami paradoks. Untuk memahami sederhananya paradok itu, ada sebuah kasus yang menarik, misalnya kasus di Jerman. Pada waktu itu, pada tahun 1980-an, terjadi kasus vigilante yang dilakukan oleh Marian Bachmir di pengadilan Jerman, Lubek. Pada waktu itu, Marian Bachmir membawa pistol Beretta, kemudian menembak Klaus Grabowski di pengadilan. Tentu saja yang dilakukan oleh Marian itu atas dasar motifnya bahwa anak perempuannya Anna pada waktu itu dilecehkan secara seksual oleh Klaus dan kemudian dibunuh dengan cara lehernya diikat menggunakan celana gitu. Nah, yang menarik perhatian adalah bagaimana respon masyarakat Jerman pada waktu itu. Justru masyarakat Jerman pada waktu itu memberikan perhatian yang besar dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Marian Bachmir. Nah, konteksnya sekarang adalah bagaimana mungkin perilaku yang tidak bermoral kemudian dibenarkan secara moral atas dasar moral. Atau dengan kata lain, bagaimana mungkin moral dibatalkan oleh aturan moral sendiri. Nah, yang ketiga yang harus dipahami juga bahwa moralitas itu bukan entitas yang eksklusif yang hanya dimiliki oleh manusia, karena kerabat terdekat manusia juga seperti Bonobo, Apus Akpela, dan simpanse, mereka memiliki kecenderungan sifat altruistik seperti manusia yang tentu saja tidak sekompleks manusia. Simpanse misalnya dalam kajian primatolog sudah dikonfirmasi bahwa simpanse itu memiliki kecenderungan altruistik yang cukup kompleks, bisa mengembangkan komunitas, dapat membangun agresi koalisi, membangun sistem berburu, membagikan makanan, menjaga pasangan, memiliki keterhubungan yang kuat terhadap bayi. Bahkan mereka menolak distribusi ketidakadilan yang ada di lingkungan atau komunitas mereka. Kemudian yang lebih menarik adalah tentu saja kajian dalam bidang neuroscience bahwa sudah dikonfirmasi beberapa bagian otak manusia seperti ventromedial prefrontal cortex, kemudian dorsolateral prefrontal cortex, posterior cingulate cortex, anterior cingulate cortex, dan lain sebagainya itu secara tumbang tindih terkait dengan moralitas. Ada sebuah buku yang menarik misalnya Insight Psikopat.
Buku ini membedah mengenai hasil pemindaian CT scan dari otak-otak orang-orang yang psikopat. Ternyata bagian-bagian otak orang psikopat yang terkait dengan moralitas itu memiliki aktivitas yang sangat sedikit. Oleh karena itu tidak terlalu mengherankan ketika orang-orang psikopat itu memiliki lack of empathy, tidak memiliki empati. Jadi kemudian pertanyaan yang paling krusialnya adalah apabila memang moral itu memiliki basisnya sains, itu dengan kata lain bahwa moral itu basisnya otak, itu apa kaitannya dengan agama? Bagaimana sejauh agama itu berperan? Tentu saja sejauh ini bahwa agama itu menjadi dasar moralitas yang paling kuat. Karena bagaimanapun moral itu tidak dapat berfungsi secara maksimal tanpa batasan otak. Contohnya misalnya begini, pada zaman Mesir kuno terjadi praktik incest di kalangan para raja. Bukan hanya alasan spiritual, ingin memanifestasikan kembali manifestasi pengalaman spiritual karena ada dewa Osiris dan Isis itu saudara kandung kemudian menikah. Kemudian bukan cuma itu, tapi salah satu hal yang dilakukan adalah untuk menjaga terahnya supaya keturunan raja itu murni. Tutankhamun misalnya merupakan pemimpin Mesir kuno pada waktu itu yang merupakan hasil dari incest. Apabila memang moralitas itu merupakan pengaturan depol otak, dan sekarang dibandingkan bahwa pernikahan incest itu tidak sesuai dengan moral, harusnya pada waktu itu masyarakat pada waktu itu sudah bisa membedakan bahwa incest itu perilaku yang tidak bermoral. Dan apabila otak moralitas adalah basis dari otak, maka praktik perbudakan, sistem kasta juga tidak berlaku karena itu bertentangan dengan moral. Ada kajian yang paling menarik misalnya bahwa tentu saja agama itu memberikan struktur untuk moralitas, dengan kata lain memberikan jaringan untuk perilaku sosial. Misalnya dalam agama Islam, agama kita, bahwa sedekah, zakat itu adalah cara agama untuk memperkuat perilaku sosial. Tetapi dalam konteks lain ditemukan juga penelitian bahwa ternyata agama itu mempengaruhi moral, tetapi dalam konteks yang parokial, terbatas gitu. Bahkan kemudian beberapa bagiannya cenderung dilebih-lebihkan. Misalnya penelitian di Maroko menunjukkan bahwa ternyata masyarakat muslim itu kegiatan prososialnya, bersedekahnya itu menaik ketika menjelang azan dan sesudah azan. Dan ketika tidak azan, perilaku prososialnya itu flat. Kemudian juga ditemukan di Amerika misalnya, akses terhadap situs hiburan dewasa di Amerika Serikat itu menurun pada hari Minggu, tetapi kemudian kembali naik, menaik itunya pada statistiknya gitu pada hari-hari yang lain gitu. Itu menunjukkan bahwa perilaku moral itu hanya terkait pada konteks-konteks tertentu. Untuk memperjelas hal tersebut sebagai refleksi bersama, misalnya di bulan Ramadan, kapan seorang muslim itu lebih sering ke masjid? Di bulan Ramadan. Kapan seorang muslim itu lebih sering membaca Al-Quran? Di bulan Ramadan. Kapan seorang muslim itu lebih banyak bersedekah dibandingkan dengan bulan-bulannya di bulan Ramadan? Nah, pertanyaannya sekarang, apabila setelah bulan Ramadan itu berakhir, apakah perilaku sosialnya yang kemudian mencapai titik kulminasi itu berlaku tetap atau tidak? Tentu saja kembali ke awal. Oleh karena itu, sebagian menganggap bahwa agama itu berperan untuk memperkuat konstruksi moral, tetapi sifatnya masih bersifat temporal. Tetapi juga ada data yang menunjukkan bahwa agama itu berpengaruh kuat. Misalnya data dari Giving and Volunteering di Amerika Serikat dan data dari Survei Agama dan Seni di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa orang yang setiap hari rajin beragama justru perilaku sosialnya mencapai 83%. Sedangkan orang yang tidak memiliki agama atau tidak menganut agama justru perilaku sosialnya di bawah 53%, jauh perbedaannya. Jadi secara keseluruhan memang kajian terhadap pengaruh agama dengan moral itu belum mapan, tetapi kita memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa agama itu memberikan struktur bagi moral untuk bekerja sesuai dengan sistem yang ada. Kira-kira begitu. Oke, berarti kan tadi beberapa poinnya salah satu pengaruh agama itu parokial ya. Yeah. Nah, kalau terbatas. Nah, kalau dari pandangan Islam sendiri bagaimana Ustaz Imam menanggapi apa yang udah disampaikan oleh Pak Lukman tadi? Apakah ada pandangan yang berbeda atau sejatinya sejalan? Ya, ini jadi kayak serius banget kita ya. Supaya kayak Ya memang ya udaranya cukup dingin ya, tapi pembahasannya panas ya, luar biasa ya. Kan melanjutkan ya, apa tadi pembahasan tentang apakah agama itu berpengaruh besar terhadap moral itu sendiri kan ya.
Memang kan pada dasarnya itu dalam kajian teori modern itu kan agama moral itu tidak hanya sebatas pada filosofis dan religius, tapi dia itu kan merupakan hasil atau hasil yang kompleks dari kajian-kajian seperti psikologi, sosiologi, biologi, neuroscience segala macamnya. Maksudnya dalam artian di sini kan kita tuh bisa agama tuh ditinjau berpengaruh terhadap moral tuh dari segi agama itu sendiri dan juga dari segi keilmuan itu sendiri. Jadi kita bisa integrasikan antara keduanya kayak gitu. Misalnya dalam teori psikologi itu kan moral manusia itu kan terbentuk dari apa yang disebut moral framework gitu ya. Jadi ada nilai yang di dalam diri ini menjadi acuan untuk berbuat seseorang apakah itu etis atau tidak. Dan di agama itu kan udah jelas banget gitu. Agama mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk gitu. Terus juga ada teori lain itu self regulation gitu ya, pengendalian diri. Dan di agama itu kan juga sangat kental kita diajarkan bagaimana caranya kita berdoa, beribadah, menahan hawa nafsu. Itu kan bagian dari pengendalian diri. Bahkan sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Sholat itu sendiri, itu tujuannya apa? Melarang kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu kan bagian dari pengendalian diri gitu ya. Terus juga dari segi neuroscience misalnya ya, itu kan di situ disebutkan praktik keagamaan itu mempengaruhi otak dari segi moral dan empati seseorang. Ini dari segi ilmu pengetahuan. Tadi juga disebutkan oleh banyak lah oleh kawan kita ini kan ahli filsafat yang Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Berat lagi punggung. Memang beberapa kali kita diskusi tema-tema menarik Pak Lukman ya. Terus juga dari ya itu berpengaruh pada segi otak, moral dan empati manusia. Kalau kita ini sebelum saya ke konklusi ya, ingin menarik apa yang mengatakan maksudnya beberapa ulama kita itu seperti Imam Ghazali salah satunya ad-din huwa al-asas wal akhlaq huwa ats-tsamrah fama la aslalah la samrah la ta'ala gitu. Jadi agama itu kan dasar, moral itu tuh buahnya. Jadi bagaimana mungkin pohon itu bisa berbuah tanpa ada pohonnya? Jadi agama itu pondasinya. Gitu juga Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ad-din kulluhu al-khuluq wa man zada fi din zada fil khuluq gitu. Agama itu, akhlak itu ya agama. Barang siapa yang dia berakhlak, sesungguhnya dia beragama. Nah, dari narasi-narasi panjang lah banyak ulama-ulama kita yang mengatakan sebenarnya yang ingin dikatakan itu dan menjadi perhatian kita gitu ya. Juga tadi menyinggung apa yang dijuantahkan oleh Pak Lukman. Sebenarnya yang kita mau teliti itu agama hanya sebagai nilai belaka, maksudnya hanya sebagai simbol atau sebagai value yang tertanam dalam diri. Karena kalau dia hanya sebagai simbol, ya nggak ada bedanya dengan misalnya dalam sebuah, anggaplah kita kan di sebuah yayasan, misalnya ada silabus segala macam, silabusnya bagus segala macam, tapi kalau nggak diterapin, ya percuma gitu. Tapi kalau dia diimplementasikan dalam kepribadian dan dalam nilai value-value sehari-hari, ya dia akan menunjukkan betapa hebatnya silabus itu. Jadi betapa hebatnya agama itu. Jadi kan berbicara tentang agama sebenarnya tergantung. Kita berbicara agama itu secara hanya simbol atau secara value yang diterapkan. Makanya dulu dosen saya itu ketika di Mesir mengatakan, aku melihat Muslim di Mesir, aku melihat Muslim di Yaman, tapi aku melihat Islam ketika dia berada di Jepang. Padahal kan kita tahu notabene Jepang itu kan ya bukan mayoritas Muslim gitu, tapi value Islam itu tertanam di sana. Jadi begitu kurang lebih Pak Hafiz. Oke, berarti bisa ditarik secara poinnya itu kalau tadi kan Pak Lukman menerangkan bahwasanya agama itu agama itu mempengaruhi moralitas secara parokial ataupun secara sementara ya Pak Lukman ya. Nah, sedangkan dari Ustadz Imam tadi menebalkan lagi istilahnya bahwasanya nilai-nilai agama itu kalau diterapkan dengan benar dan baik itu bisa berpengaruh terhadap moralitas, begitu? Jelas banget. Nah, kalau kita tarik lagi seperti opening saya di awal tadi. udah mulai lagi nih. Nah, banyak beberapa mungkin ya 5-10 tahun belakangan lah kan banyak naik ke sosial media mengenai berita-berita
tokoh agama ataupun orang-orang yang dicap alim, solih, itu melakukan tindakan-tindakan yang moral gitu loh. Misalnya kayak salah satu contohnya menteri-menteri agama kita yang seringkali tersandung hal-hal yang bagi kita secara umum itu tidak bermoral gitu. Iya, Salah satunya. Salah secara konstitusi juga Ya. mengakui gitu kan. Terapkan. Ataupun jangan menteri kita, ataupun kayak kasus-kasus di pesantren, misalnya hafiz Al-Quran yang melakukan pelecehan seksual atau beberapa kasus-kasus seperti itu. Kiai yang melecehkan Hmm. santri-santrinya seperti itu ada kan. Bukan ada, banyak sih. Ya. Seperti itu. Lantas kalau kita berkaca dengan hal-hal tersebut, sejauh apa kita bisa menggantungkan agama untuk mempertahankan moral gitu loh. Kalau pada akhirnya banyak beberapa contoh-contoh orang yang dianggap oleh sebagian masyarakat itu sangat-sangat bisa jadi panutan dalam konotasi agama, justru tersandung gitu. Ya. Atau ada pandangan dari apa gitu sebagai orang-orang kalian Al-Fakir sendiri berpikir bahwasannya apa yang terjadi di situasi sekarang ini ya memang jadi bias antara orang-orang yang beragama dan tidak beragama. Justru kan itu jadi ada beberapa orang yang dikarenakan ketika orang-orang beragama itu melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, akhirnya mereka yang tadinya beragama pada agama tertentu sehingga menjadikan dirinya mereka sebagai agnostik. Dia percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak percaya pada agama yang ada sekarang ini. Dikarenakan ya para umat yang beragamanya itu sendiri saling bertikai satu sama lain, bahkan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang khususnya yang sekarang lagi beredar kan, yang 8.400 haji gagal itu Pak ya. Kemudian ada yang pemimpin pesantren melecehkan seperti itu. Nah, apakah itu merupakan salah satu ujian untuk masyarakat di negara tersebut, ataukah memang itu sebagai representasi bahwasannya agama yang ada pada negara tersebut hanya berupa identitas dan bukan berupa value. Nah, mohon kejelasannya kan tadi sudah jelas ini secara saintifiknya, ini secara keagamannya, secara al-fakir gitu bertanya gitu. Apakah ini representasi ataukah ujian untuk kita untuk lebih takarub dengan cara yang Allah berikan kepada kita? Seperti itu, silakan. Oke, ya banyak banget pertanyaannya ya, kayaknya langsung di dar. Ya Pak Lukman, banyak banget tadi pertanyaannya ya. Yang pertama ya menyikapi tadi ya, maksudnya kejadian-kejadian fenomena. gitu loh. Ya kayak tadi apa sih menteri agama segala macam, orang yang disebut ahli agama, terus juga banyak para penghafal Quran gitu kan ya. Poin pertama yang harus kita pahami, sepakati terlebih dahulu ya biar kedepannya enak, bahwasannya manusia itu kan nggak maksum ya. Maksum itu orang yang Di nggak Bandung itu kan perusahaan gede itu. bukan. Saya nggak nyampe Saya juga nggak tahu. ke Bandung sama orang Bandung. Masuk. Ya maksudnya Sama orang Bandung. jadi tahu ya. Iya, bagaimana kabar kita di Bekasi dan Bengkulu. Ya, maksudnya harus sepaham dulu nih ya. Maksudnya kan manusia tuh tidak luput dari yang namanya kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi berbicara tadi ya Menteri Agama gitu ya. Ya memang dia sebuah jabatan struktural gitu ya. Yang dimana ya kita juga yang pertama, poin pertama, kita harus lihat dulu dia tuh pemilihannya secara apa. Apakah secara kapasitas atau hanya balas budi politik. Atau Itu mungkin kan karena kedekatan kemampuan dalam memuji. pimpinan. Halus sekali ya bahasanya. Ya. Ada sih ya bahasa yang lebih, tapi kan kita Iya. dalam frame kamera nih Pak nih. Iya. Harus menunjukkan kapasitas kita, mohon maaf. Makanya kan yang pertama kita tarik tuh emang dia punya kapasitas di dalamnya atau hanya sekedar balas budi gitu kan. Memang kan jelas yang kita tahu gitu kan, idza usidal amru dighairi ahliha fantaziri sah gitu ya. Jadi kalau perkara itu bukan ahlinya yang megang ya tinggal hanya waktunya saja. Terus yang kedua, yang tadi Anda Hafiz bilang gitu ya, ahli agama gitu ya. Nanti dulu, itu tuh ahli agama, apakah memang dia ahli agama yang lagi melakukan kesalahan, atau kita aja yang melabeli dia ahli agama, padahal dia nggak ahli agama gitu loh, nggak ahli dalam agama gitu. Apakah Lalu, ini, mohon maaf, apakah ini menunjukkan berupa jawaban dari pertanyaan sebelumnya, berarti representasi dari masyarakat kita itu sebenarnya belum pada sampai bahwasanya kita bukan masyarakat yang religius, karena terlalu cepat dalam ngeklaim bahwasanya seseorang tersebut berdasarkan pakainya ahli agama. oke, Atributnya ahli agama. iya. Nyambung nanti nih ke pertanyaan
Pak Adnan ini nih, Jelas. yang selalu dar gitu kan, ingin mencari korban gitu loh. Iya tadi, yang lupa saya lagi kan, ya yang tadi itu kan maksudnya selain emang kita yang hanya melabelkan gitu kan, padahal dia nggak ahli dalam agama, tapi hanya label semata gitu loh. Lalu yang Termasuk ketiga, salah satunya yang apa, keturunan kiai akhirnya dapat label ya ilmunya betul kurang betul gitu ya. betul. Apa sih biasa manggilnya kalau anak kiai itu, Pak? Gus atau ya sebenarnya Anda tahu kan, ya Enggak, tapi enggak. hanya ingin saya menyebutkan hal itu gitu loh. Iya. Nanti dulu saya nggak kelar ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Nah, yang ketiga tuh balik lagi poin yang terpenting itu yang tadi saya juantahkan, maksudnya apakah agama ini hanya sebagai simbol atau memang dia benar-benar menjadi value dalam diri kita? Jujur saja, ketika banyak di Indonesia gitu kan ya, itu ada salah kaprah, bukan salah kaprah dalam artian standar yang tidak representasi ketika menyebut sesuatu. Misalnya ustadz. Di Timur Tengah, ustadz itu bisa kita sematkan kepada orang yang sudah profesor, orang yang sudah ahli di dalamnya, orang yang sudah faqih, muhaddis, mufassir gitu ya. Dia yang punya teori-teori segala macam. Tapi di kita, orang yang kemarin, maaf misalnya gitu ya, melakukan segala macam yang jauh dari norma agama, tapi dia pandai merangkai kata, pandai berbicara, sehingga ustadz gitu kan. Terus kerja di salah satu lembaga Islam panggil ustadz gitu. Iya, di sini kan sekarang kita ingin dipanggil kiai, ya bangun saja lembaga Islam, bangun saja pesantren. Bukan kapasitasnya dulu yang dibangun. Betul, betul. Tapi pada dasarnya enggak, orang yang membangun pesantren nggak harus dia mempunyai kapasitas, tapi kan dia ingin mempunyai niat baik sah-sah aja. Tapi tergantung dia ingin yang menjadi pimpinannya atau menjadi donaturnya atau menjadi orang di balik itu yang ingin berbuat baik terus gitu ya. Nah, masuk ke tadi gitu ya. Bahkan maaf, orang yang tadi Pak Hafiz Quran gitu ya melakukan pelecehan seksual. Maksudnya yang melakukan itu kan sebenarnya bukan hanya Hafiz Quran gitu loh. Iya. Ya kan orang-orang. Dicatat ya, hafid ya. Ini kan kita bisa hafid ya. Mencatat hafid ya. Iya. Oh, terkesan kita ya, Pak. Kan ini hafid gitu kan. Jadi Pak hafid mohon dicatat gitu ya kan. Iya. Betul sih. Kan pada dasarnya setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk ke sana gitu kan ya. Adapun ya sebenarnya kalau kita buka lagi gitu ya kajian literatur kitab-kitab turos terdahulu gitu ya. Hafiz Quran itu mereka bukan yang hafal Quran. Hafiz Quran itu maksudnya orang yang menjaga Quran itu mereka yang memang mengamalkan, tidak hanya sebatas pada hafalan. Makanya banyak orang yang hafal tapi dia tidak mengamalkan, belum tentu. Sehingga yaitu dia, agama hanya menjadi simbol dalam dirinya, bukan value. Apakah dia masuk representasi dari ini? Ya tergantung, kita lihat dulu gitu kan ya. Contohnya misalnya kayak pemimpin-pemimpin kita. Secara pemilihan demokrasi iya representasi gitu kan ya. Tapi secara nalar berpikir kita nih ya, masa iya satu profesor haknya sama dengan ya maaf Bintang satu satu. orang iya yang tidak mungkin dia berpendidikan, dia yang cukup dengan nanti saya dapat apa nih ketika milih dia. Itu kan ada ketidakselarasan gitu loh, ada ketidakcocokan Ada gitu loh. celah dalam sistem. Betul, kayak gitu. Sehingga ya terjadilah hal-hal penyimpangan seperti ini. Dan di kita itu salahnya mungkin ya di satu sisi terlalu apa namanya ya? Bukan fobia apa Pak Lukman, apa? FOMO ya. Jadi Pomo. iya itu ya. Jadi ada orang terkenal dikit gitu ya langsung wah gitu. Padahal kita juga harus bedakan mana orang yang memang dia mubalik, mana yang bener alim. Nggak setiap mubalik itu alim, ya pinter, waro gitu. Dan itulah yang terkadang standar seperti itu yang terkadang keliru dipahami oleh masyarakat sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini, terlalu mengkutuskan seseorang. Misalnya dia punya nasab yang oke nih Pak Hafiz nih, saya misalnya cewek gitu kan, ya Allah udahlah sama dia aja nasabnya bagus gitu kan, ya, semoga keturunannya soleh, itu boleh tapi nggak seperti itu melulu gitu kan ya. Saya dapat sih kemana arahnya nih. Oke lanjut. Iya, Ya, kita dapat kita ya. dapat. Tapi lebih baik diam aja. Cari aman. Nanti ini informasi kan yang punya channel ya. Kita mah aman. ya kurang lebih seperti itulah gitulah. Oke, kalau itu menarik lagi apa yang udah Ustaz Imam sampaikan soal tadi kan pengkultusan ya. Nah, ini menarik. Kenapa saya ingin tanya ke Ustaz Imam, apakah di Timur Tengah pengkultusan itu segampang di Indonesia atau berbeda kulturnya?
Karena kan kalau kita lihat di Indonesia kan kayak tadi yang di mention oleh Al Fakir Mr. Anan soal anak kiai sedikit walaupun nggak punya kapasitas, misalnya Gus lah misalnya, bisa sangat-sangat diagungkan, dikultuskan, bahkan sampai jual doa lah istilahnya kan. Kalau sekarang lagi rame kan topik soal itu kemarin. Oke, lanjut. Nah, apakah di Timur Tengah itu lebih terjaga soal-soal seperti itu, atau emang itu terjadi nggak cuma di Indonesia gitu? Yang pertama ya, berbicara tentang yang tadi ya, ketika anaknya dari keturunan orang yang terhormat lah gitu kan ya, misalnya anak kiai, anak habaib gitu ya, kita menghormati beliau karena bapaknya beliau. Ya, harus dipahami juga gitu. Kita tuh menghormati mereka tuh bukan karena merekanya, tapi karena orang tuanya yang sudah berjasa, yang memang sudah membantu agama gitu ya. Jadi ya warning juga karena saya banyak teman-teman Gus itu sangat-sangat banyak gitu. Tapi dalam artian mereka juga harus paham, saya sering mengingatkan mereka bahwasannya wa khairun nas dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida gitu kan ya. Jadi wasyarul alamin nadzamukumulin, seburuk-buruknya generasi ini kan kita sekarang yang mereka yang bilang dikit-dikit bapakku, dikit-dikit kakekku gitu loh. Bapakku sampai bisa jadi Ya, wakil presiden. jadi Terlalu jauh Mas. kalau itu yang sering disebut sama Pak Lukman. Iya, sering dibahas. Enggak bilang gitu. Itu cuma bercanda. Enggak, ini kan cuma kita hanya FOMO ya, ngikut-ngikut Iya. Pembicaraan seperti itu. Jadi kan ya mereka lah seburuk-buruknya generasi itu yang berbicara seperti itu. Tapi wa khairun nas gitu, sebaik-baiknya manusia, mereka yang nasabnya baik, tapi mereka mampu menghadirkan sesuatu yang lain sehingga dia itu bukan karena bapaknya, tapi memang karena dia majunya, karena keilmuannya, karena ketawaduannya gitu loh. Ya, ngerti. Dan memang Tapi memang sih yang salah satu hal yang paling dikhawatirkan di masa sekarang adalah bagaimana ada kelompok-kelompok tertentu gitu yang mempergunakan simbol dan ikon agama justru untuk melegitimasi perbuatannya yang tidak bermoral. Itu sebenarnya yang jadi attention kita bersama. Dan kadang-kadang orang yang memang sudah dimabukkan agama gitu, yang rasionalitasnya tumpul karena dogma agama, kadang-kadang menerima hal tersebut gitu. Padahal mereka kalau berpikir jernih gitu, mereka juga tahu itu adalah perbuatan yang tidak bermoral, tetapi karena sudah terdogma oleh simbol dan agama, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima. ya, Nah betul itu tuh yang bahaya, maksudnya ketika agama dijadikan legitimasi untuk perbuatan belaka. Jadi taklid buta ya. Iya, sehingga tuh Fanatisme. lahir fanatisme buta segala macam, walaupun dia udah terkesan salah tapi tetap dibela gitu. Di Timur Tengah sendiri yang tadi Pak Hafiz tanya gitu ya, mengkultuskan bahasanya ya. Kita menghormati guru-guru kami di sana gitu, selalu bilang menghormati guru itu caranya dengan apa? Dengan mempelajari karya-karyanya, dengan ngaji yang benar gitu, sehingga apa yang nanti mereka dakwahkan, apa yang mereka juantahkan di negaranya masing-masing, itu memang benar-benar sesuai dengan ajaran para guru-guru kami, khususnya di Al-Azhar, yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, tidak terlepas dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas gitu kan ya. Ini kan 4 hukum yang disepakati, tapi memang ada kurang lebih 11 al-mukhtalafiha gitu, yang diperdebatkan di dalamnya. Jadi masalah mengkultuskan ini beda kultur, beda juga caranya. Kalau di sini kan kita, ya maaf, ya bukan saya ini ya, maksudnya saya juga kurang sepakat ketika memang ada seseorang gitu ya. Yang bisa semut gitu. Dibela gitu. Ini kok ngarahnya tahu lah kemana ya, ke apa Mama Gupron ya. Iya. Saya nggak nyebut merek lah, ya Iya. bisa bahasa semut. Jadi gimana Iya. nih Ustaz Imam? Untuk Nah, kayak berbicara tadi agama yang dijadikan legitimasi untuk perbuatan belaka gitu, padahal itu tidak sesuai dengan norma dan moral yang diajarkan agama itu tersendiri gitu. Jadi sehingga kayak maksudnya tadi kita berbicara Gus, berbicara orang-orang yang memang punya nasab dari seorang yang mulia gitu. Padahal dari mereka banyak yang memang alim, banyak yang benar-benar waro gitu. Tapi karena hanya segelintir orang yang disalahgunakan nama tersebut, sehingga itu menjadi judgement bagi semuanya, padahal tidak semuanya juga gitu. Saya banyak juga, maksudnya ada beberapa teman-teman saya yang memang dia keturunan Habib,
keturunan Gus, tapi Masya Allah kita diskusi. Pernah satu momen kita belajar bareng dari abis maghrib sampai jam 2 malam. Hanya mendiskusikan hal-hal yang memang kita perlu diskusikan, tapi begitu asiknya sampai waktu nggak kerasa gitu. Tiba-tiba pas kita lihat, ya udah jam 2 malam gitu. Maksudnya kan dari hal ini tuh banyak gus-gus atau para habaib memang yang keilmuannya secara keilmuan luar biasa gitu. Tapi memang kalau kita berbicara masalah konspirasi ya, ini kan mungkin ada kaitannya. Karena saya pribadi pun secara yakin aku yakin bahwasanya Gus ataupun para keturunan mulia itu banyak yang lebih baik. Maksudnya banyak yang memang menang pada yang tepat lah gitu. Cuma masalahnya kan seperti ada peran-peran di luar, banyak variabel lainnya gitu kan. Betul. Yang sehingga yang muncul itu adalah gus-gus yang seperti itu, kemudian tokoh-tokoh agama yang seperti itu, kemudian sampai menjabat pada posisi strategis seperti itu. Itu kan selain daripada apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman semuanya, bukan saya segitu kan, bahwasannya itu ada beberapa celah baik itu dari Justru cari selamat ya, justru cari selamat. Iya bisa. dari celahnya mungkin ada beberapa celahnya, namun ada variabel lain yang mungkin itu apakah dari peran media ataukah ada memang kepentingan tertentu ya yang memang yang memunculkan tokoh-tokoh seperti itu seolah-olah ketika dia sudah naik ke atas melakukan tindakan tidak bermoral, kemudian masyarakat berpikiran seperti itu, nah, akhirnya berpikir bahwasanya agama itu sebenarnya hanya tidak memberikan jaminan apapun untuk menjadi lebih baik. Nah, itu kan berarti apakah ini termasuk dalam agenda konspirasi seperti itu? Ini mulai jauh lagi nih kita berbicara ya. Konspirasi sehingga ada agenda-agenda yang mematahkan Islam dengan keagungan dan segerupanya, khususnya Islam seperti itu. Nah, sebelum dijawab, sebenarnya saya ingin menunjukkan beberapa riset lagi. Ada riset yang menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh orang yang beragama ternyata sama statistiknya dengan orang yang dilakukan oleh orang yang tidak beragama. Kemudian juga bagi orang-orang barat sana yang memang menganggap agama itu tidak penting, misalnya membandingkan beberapa negara antara negara yang liberal gitu dan negara yang mayoritas bukan mayoritas religius gitu. Ternyata masyarakat negara-negara yang liberal, kemudian sebagian besar masyarakatnya itu ateis, tidak menganut kepercayaan atau agnostik, tingkat kriminalitasnya justru lebih rendah dibandingkan negara-negara religius yang tingkat kriminalitasnya lebih tinggi. Kemudian di sana mereka membangun sebuah konstruksi conclusion gitu bahwa agama itu tidak berpengaruh apapun terhadap konstruksi moral. Tetapi sebenarnya pandangan tersebut bisa dibantah secara mudah. Kalau memang agama itu tidak mempengaruhi moral, tidak ada kaitannya dengan moralitas, tunjukkan satu negara yang masih terbelakang, negara itu mayoritas ateis tapi tingkat kriminalitas rendah, negara mana? Karena ketika mereka mengatakan bahwa agama itu tidak penting, tidak krusial bagi kehidupan seseorang, mereka mengatakan itu karena negara mereka jaminan sosialnya sudah settle, pendidikannya tinggi, literasinya tinggi, jaminan sosialnya tinggi. Kemudian mereka mengatakan agama itu tidak penting. Kalau memang ada korelasinya antara agama itu tidak penting dengan moral, gitu juga satu negara yang masih berkembang seperti negara Konoha misalnya, tetapi mayoritas masyarakatnya itu ateis atau agnostik tapi tingkat kriminalitasnya rendah. Tunjukkan mana? Nggak ada. Dan mereka membangun framing seperti itu. Mungkin orang-orang yang tidak berpikir kritis itu terjebak dalam dikotomi seperti itu. Setuju. Berarti memang ya, secara langsung Pak Lukman setuju dengan ada bahwasannya ada variabel X yang memberikan peran dalam membentuk bahwasannya stigma agama itu tidak membentuk moral sedikit pun. Emang terlebih kan kita di zaman sekarang tuh ya media kan ya gampang banget ya, maksudnya orang tuh sekarang mau viral itu kan begitu mudahnya gitu, sehingga yang ketika standar viralnya itu sensasi, ya dia membuat sensasi aja, bukan value, tapi hanya sekedar ya dia ingin terkenal kayak gitu. Berbicara tadi variabel lainnya, ya tentu pasti itu ada. Nanti kan balik lagi, makanya kita nih ingin memaknai agama ini hanya sebatas simbol atau memang value dalam diri kita yang kita ingin terapkan. Karena kan pada dasarnya tuh agama tuh sebenarnya kayak silabus aja gitu loh. Dia ingin mengajak, ayo siapa yang mengikuti agama ini, ajarannya seperti ini, maka kamu akan seperti ini loh gitu. Kamu sholat
sholat berusaha dengan khusus segala macam, maka kamu akan tercegah dari perbuatan ini. Tapi kalau kamu beragama Islam, yang nggak sholat, ya berarti kan kamu nggak mengikuti metode apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi bagaimana itu bisa berpengaruh, sedangkan kita sendiri nggak mengikuti apa yang ada tata cara di dalamnya sendiri gitu. Dari sini berangkat dari sini ya, saya ada pertanyaan juga nih. Apakah ini merupakan bentuk kegagalan daripada sistem pendidikan yang ada di negara suatu negara gitu kan, terkait dengan pendidikan agama? Karena kan bagaimanapun juga beberapa, khususnya di Indonesia sendiri kan, sekolah-sekolah Islam boleh bermunculan dengan misalnya branding bahwasanya ini sekolah Quran, sekolah pesantren, boarding dan serupa. Namun dengan banyaknya seperti itu, tidak apakah sejalan lurus dengan perbaikan moral atau tidak? Nah, kemudian kenapa yang terjadi sekarang otomatis merupakan akumulasi daripada sistem pendidikan sebelumnya. Apakah ada celah dalam sistem pendidikannya, ataukah produk kita yang menjalankan suatu komunitas sosial gitu kan, yang orang-orang yang berperan dalam roda kehidupan di tahun sekarang ini, apakah saat itu merupakan korban daripada ambisi orang tuanya untuk bisa menjadikan anak misalkan ahli Quran, ahli agama dan serupanya, ataukah mungkin jadi korban daripada adanya celah besar dalam sistem pendidikan di negara Indonesia khususnya seperti itu. Nah, berbicara tentang apa yang ditanyakan Pak Adnan tadi ya, yang banyak pertanyaan. Al-Fakir. Nggak sama lah, semua kan pada dasarnya kita di sini masih penuntut ilmu. Ini kan dari perspektif agama, perspektif konstitusi, dan ini dari perspektif Saya acara. Antum dari perspektif dari selamat sendiri gitu. Iya, jadi dia nih kayak melempar bola panas yang seolah dilempar kita harus menjawabnya gitu loh. Jelas dari sini kan saya ingin tahu dulu apakah ada celah besar dalam sistem pendidikan sehingga yang berperan dalam menggerakkan roda kepemerintahan, roda sosial, roda komunitas, produknya seperti ini, ataukah mereka korban daripada ambisi orang tua di generasi sebelumnya yang ingin menjadikan anaknya sebagai ahli Quran, ahli agama atau ahli-ahli lainnya, tapi tidak melihat kebutuhan anak itu sendiri secara emosional ataupun secara sosial. Nah, itu yang jadi pertanyaannya, dua hal itu aja sih sederhana. Kita bisa dilihat dari sudut pandang konstitusi, dari sistem pendidikan seperti apa, ataupun dari sistem agama seperti Oke, itu. berarti kalau bisa disimplifikasi, apakah sekolah-sekolah keislaman itu sekarang bisa menjadi dasar yang penting terhadap perkembangan moral anak seperti itu? Ya, Cara kurang dan- lebih seperti seperti itu ya. Dan untuk menjamin bahwasanya output daripada sekolah itu Islam itu sendiri udah sesuai, ataukah anak hanya dijadikan sebagai korban ambisi orang tuanya masing-masing? Ya, Seperti itu. tapi itu pertanyaan yang menarik. Apakah dibahas di sesi berikutnya atau Ya, itu pertanyaan menarik. Makanya karena itu sangat menarik dan kita sekarang sudah hampir 1 jam pembahasan kita mengenai agama dan moralitas. Udah mau maghrib juga. Ya, dan kebetulan ini udah mau Sudah ibadah ya. lagi mulai Ya, panas maghrib. ya, nanti kalau misalkan sesi berikutnya gak ada saya, ya berarti itu harus bertanya. Tapi sebenarnya tadi Pak Adan di balik layar ngajuin pertanyaan, dititipkan ke saya. Apakah nanti apabila di sebuah negara gitu ya, ada organisasi keagamaan gitu yang ternyata memiliki hak eksklusif karena kelompok mayoritas bisa mengelola tambang gitu. Waduh. Apakah itu pemahaman agamanya dimaknai secara simbol atau itu titipan Pak Adan ya tadi? Ya, iya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, yang boleh dijawab langsung oleh, karena bola panasnya sekarang berada di mana kan? Nah, Ustaz Imam silakan dijawab. Apakah itu termasuk identitas, simbol, atau sudah masuk dalam koridor value? Tapi apapun Oke. pertanyaan menarik itu akan kita bahas di sesi selanjutnya, mungkin sayang aduh. di episode selanjutnya, karena sekarang kita udah hampir 40 menit, hampir sejam membahas topik Kalau yang hampir sangat itu Pak, panas. 5 menit lagi, Pak, ini 20 menit lagi, Pak. Hampirnya dari mana ya, Hampir. Pak? Dan juga sebentar lagi maghrib kita akan melanjutkan ibadah, dan untuk teman-teman yang sangat-sangat menantikan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan panas antara Mr. Ronan dan Bapak Lukman tadi, mungkin bisa menantikan konten kita selanjutnya yang akan membahas soal pendidikan Islam, Ya. pendidikan atau sekolah-sekolah Islam. Yang kedua adalah hak eksklusif apa Yang dimiliki oleh seorang keagamaan, organisasi oleh keagamaan. organisasi keagamaan. Nah, mungkin akan Saya ada boleh beberapa- tidak hadir nggak nanti? Karena kok semuanya bola emasnya dilempar ke saya. Itu sih emang tujuan kita sih. Ada yang mau melamar jadi host? Atau mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan di komentar ya. Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ataupun yang lebih panas bisa dilontarkan ke kolom komentar yang ada di sosial media kita. Kita manggilnya Ustadz IQ ya, bukan IQ 7, Ustadz IQ. Ya.
Karena kalau IP7 cek surat kali ini Udah nggak jelas. cek ya. Oke, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye. Ya Assalamualaikum. Allah.